Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Ustazah Ika Khairunisa. Di sini seperti biasa kita akan belajar tentang sains atau ilmu pengetahuan alam. Jika di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang metode ilmiah dan besaran, kalian masih ingat nggak pengertian dari besaran itu apa? Ya, besaran adalah sesuatu yang memiliki nilai dan satuan. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan memiliki nilai serta satuan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas sesuatu yang berkaitan erat dengan besaran. Apa itu? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang satuan. Seperti yang sudah dijelaskan kemarin bahwa besaran itu adalah sesuatu yang memiliki nilai dan satuan, maka apa sih satuan itu? Nanti kita akan bahas ya. Selain satuan, kali ini kita juga akan membahas tentang pengukuran. Pastinya kalau kita belajar tentang besaran akan dilanjutkan dengan proses yang namanya kita mengukur besaran tersebut. Mengukur panjang, bisa mengukur massa, mengukur waktu, mengukur suhu, dan lain-lain. Jadi kali ini kita akan membahas dua subbab, yaitu satuan dan pengukuran. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah siap? Oke, mari kita simak penjelasan berikut ini. Kita akan masuk ke materi. Yang pertama, kita akan membahas tentang satuan. Di pertemuan sebelumnya, Ustazah sudah menjelaskan tentang besaran. Ada yang masih ingat besaran apa? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur serta memiliki nilai dan satuan. Di situ ada kata-kata satuan. Lalu kira-kira apa sih satuan itu? Satuan adalah istilah yang menunjukkan banyaknya atau kuantitas suatu besaran. Sebagai contoh, ketika kita membeli sesuatu, pasti ada ukuran yang harus kita beli. Ya, ada ukuran atau banyaknya barang yang kita beli. Seperti halnya ketika membeli beras atau gula, itu biasanya kita ada ukuran berupa kilogram. Membeli beras 1 kilogram. Membeli gula 2 kg. Nah, kilogram ini adalah satuan yang digunakan dalam besaran massa. Oke. Satuan itu sendiri ada dua jenis, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Apa sih perbedaan dari satuan baku dan satuan tidak baku? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang lain akan menghasilkan nilai yang sama. Jika saya mengukur panjang meja ini menggunakan penggaris, maka akan menghasilkan nilai yang sama dengan misalkan adik saya yang mengukur panjang meja ini dengan penggaris. Hasilnya adalah 30 cm. Maka adik saya juga akan menghasilkan nilai yang sama, yaitu 30 cm. Jadi siapapun yang menggunakan satuan tersebut, maka nilainya akan sama. Oke.
Kemudian satuan tidak baku. Kebalikan dari satuan baku adalah satuan tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang lain akan menghasilkan nilai yang berbeda. Sebagai contoh di sini ada jengkal, langkah, dan depa yang termasuk satuan tidak baku. Jengkal adalah jarak antara ibu jari ke kelingking. Kemudian depa adalah ketika kita merentangkan kedua tangan kita. Ada juga langkah, ya, langkah kaki, dan juga tali, seperti tali. Oke. Sebagai contoh pengukuran dengan jengkal tangan. Ketika saya mengukur panjang meja ini dengan jengkal tangan saya, ternyata menghasilkan nilai 10 jengkal. Lalu adik saya mengukur panjang meja ini dengan jengkalnya. Kira-kira apakah hasilnya sama dengan hasil saya, yaitu 10 jengkal? Tentu tidak, karena jengkal adik saya ternyata lebih kecil daripada jengkal saya, sehingga akan menghasilkan nilai yang berbeda. Bisa jadi 20 jengkal atau 15 jengkal. Nah, begitu juga dengan langkah kaki. Karena langkah kaki setiap orang itu tidak sama, maka pengukuran dengan langkah kaki pun merupakan pengukuran yang tidak baku atau merupakan satuan tidak baku. Ya. Jadi satuan tidak baku ini adalah satuan yang tidak menghasilkan hasil yang tidak sama dan tidak digunakan dalam pengukuran ilmiah. Ya, tidak digunakan dalam pengukuran ilmiah karena menghasilkan hasil yang tidak sama. Satuan baku itu adalah satuan yang sudah disepakati oleh berbagai ilmuwan, baik di negara Indonesia dan negara-negara yang lainnya. Jadi, satuan baku itu sering juga disebut dengan satuan internasional. Nah, jika di Indonesia kita mengenal yang namanya meter, kilogram, ataupun sekon, maka di Inggris pun juga ada meter, kilogram, dan sekon. Ya. Jadi satuan ini sudah disepakati oleh ilmuwan-ilmuwan di berbagai negara di dunia ini. Satuan internasional ada dua jenis, yaitu satuan MKS, meter, kilogram, sekon, dan satuan CGS atau sentigram dan sekon. Sekarang kita akan membahas satuan berdasarkan jenis besaran. Jika sebelumnya kita sudah belajar tentang besaran itu ada dua jenis, yaitu besaran pokok dan besaran turunan, maka satuan besaran pokok itu juga akan berbeda dengan satuan besaran turunan. Ya. Ada 7 besaran pokok yang masing-masing memiliki satuan. Seperti kalian lihat di tabel, satuan dari massa itu adalah kilogram, atau jika dalam CGS adalah gram. Kemudian satuan dari panjang itu adalah meter, jika dalam CGS adalah sentimeter. Kemudian satuan dari waktu itu adalah sekon, jika dalam CGS sama juga sekon. Dan seterusnya. 7 besaran ini memiliki satuan masing-masing, ya, yang berbeda. Kemudian ada besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Selain dari 7 besaran pokok, termasuk dalam besaran turunan. Oke. Sebagai contoh, besaran turunan luas. Besaran luas diturunkan dari besaran panjang, yaitu panjang kali lebar. Oleh karena itu, satuan dari luas itu adalah satuan dari panjang dikali satuan dari panjang, yaitu meter dikali meter, atau meter pangkat 2, meter persegi. Kemudian ada volume.
volume adalah panjang kali lebar kali tinggi. Satuan dari panjang adalah meter, satuan dari lebar juga meter, satuan dari tinggi juga meter. Oleh karena itu, satuan dari volume adalah meter kali meter kali meter, atau meter pangkat 3 meter kubik. Kemudian ada juga massa jenis. Massa jenis adalah massa per volume, di mana satuan dari massa adalah kilogram dan satuan dari volume adalah meter kubik, sehingga satuan dari massa jenis adalah kilogram per meter kubik. Oke. Besaran-besaran ini akan kalian pelajari di materi-materi selanjutnya. Jadi nanti kalau kita sudah membahas tentang kecepatan, percepatan, gaya, dan usaha, kalian sudah tahu dari mana asal satuan tersebut. Ya. Jadi ketika kita mempelajari materi selanjutnya nanti, kita akan bahas lagi ya, bahas lebih dalam tentang masing-masing besaran ini. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh dari kasus besaran nilai dan satuan. Coba kalian identifikasi peristiwa atau kalimat berikut ini. Tinggi badan Aisyah adalah 158 meter. Nah, yang mana yang termasuk besaran, yang mana yang termasuk nilai, dan yang mana yang termasuk satuan. Oke, mari kita lihat. Tinggi adalah sama dengan panjang. Maka tinggi itu adalah besaran, karena tinggi bisa diukur dan memiliki satuan. Kemudian yang mana yang nilai? Nilai adalah menunjukkan berapa besarnya tinggi tersebut. Nah, jadi di sini yang merupakan nilai adalah 158. 158 adalah nilai. Kemudian meter itu berarti satuan. Oke, lanjut ke kasus kedua. Massa badan Maryam adalah 40 kg. Yang termasuk besaran adalah massa. Nilai adalah 40 dan satuannya yaitu kilogram. Yang ketiga, waktu belajar Lala adalah 2 jam pada tiap harinya. Yang mana yang termasuk besaran? Benar, waktu adalah besaran, kemudian 2 adalah nilai, dan jam adalah satuan. Jadi bagaimana, sudah pada paham ya contoh dari kasus-kasus ini? Sudah bisa membedakan yang mana yang besaran, yang mana yang nilai, yang mana yang satuan? Oke, semoga kalian sudah paham ya. Lanjut ke pengukuran. Nah, seperti yang kita tahu, untuk mendapatkan suatu nilai dari besaran, kita harus melakukan hal, yaitu pengukuran. Melakukan pengukuran. Pengukuran itu berarti membandingkan, ya, pengukuran itu berarti membandingkan hal yang mau kita ukur dengan satuan yang akan kita gunakan. Sebagai contoh, mau mengukur panjang menggunakan mistar, mau mengukur massa menggunakan timbangan atau neraca. Itu berarti pengukuran itu adalah proses membandingkan suatu besaran yang akan diukur dengan alat ukur atau satuan. Nah, pengukuran sendiri ada bermacam-macam berdasarkan besarannya. Sebagai contoh di sini Ustazah tampilkan hanya sebagian saja ya. Untuk yang selebihnya bisa kalian baca sendiri di buku atau di sumber-sumber yang lain. Yang pertama kita belajar tentang pengukuran panjang. Pengukuran panjang itu bisa digunakan dengan mistar, jangka sorong, dan juga mikrometer sekrup. Lalu apa sih bedanya antara mengukur panjang dengan mistar,
jangka sorong, dan mikrometer sekrup nanti kita bahas ya. Kemudian ada pengukuran massa. Ukuran massa biasa dilakukan dengan neraca atau timbangan. Neraca sendiri itu bermacam-macam. Ada neraca Ohaus, ya seperti ini. Contohnya adalah neraca Ohaus. Kemudian ada juga neraca digital. Kemudian pengukuran waktu itu menggunakan stopwatch. Oke, jadi masing-masing besaran memiliki alat ukur yang berbeda-beda. Nah, pastinya di antara alat ukur ini memiliki tujuan untuk mengukur yang berbeda-beda juga. Ya. Mari kita bahas dari pengukuran panjang. Kalau pengukuran panjang sudah familiar dengan kita, pastinya menggunakan yang namanya mistar atau meteran. Nah, pasti kalian juga sudah pinter, sudah jago mengukur menggunakan mistar, karena hanya hal yang sederhana, gitu ya. Nah, ini sudah kalian sering bawa ke sekolah juga ya, mengukur menggunakan mistar pastinya juga sering kalian lakukan. Nah, sebagai contoh, kalian lihat gambar ini. Kira-kira berapa panjang pensil ini? Ada yang tahu? Benar. Panjang pensil tersebut adalah 10,5 cm. Ya. Jadi kalau kita mengukur panjang menggunakan mistar, yang harus diingat adalah ujung dari benda yang akan kita ukur harus berada di titik 0 dari mistar yang kita gunakan. Ya, harus lurus dengan titik 0 yang mistar yang kita gunakan. Nah, kemudian skala yang di antara 10 dan 11 itu adalah 0,5. Ya, yang skala kecil di tengah ini bernilai 0,5, sehingga setelah 10 itu belum 11, yaitu masih 10,5. Baru kalau di sini 11, 11,5, 12, 12,5 dan seterusnya. Paham ya? Nah, skala yang paling kecil. Nah, ternyata 0,5 ini juga masih dibagi menjadi 5 lagi. Berarti skala yang paling kecil ini nilainya adalah 0,1 cm. Ya, skala yang paling kecil bernilai 0,1 cm. Jadi ketelitian dari mistar ini mencapai 0,1 cm. Bisa mengukur yang paling kecil sebesar 0,1 cm. Kemudian lanjut contoh kedua. Coba panjang pensil ini berapa? Coba kalian lihat. Benar, jadi panjang pensil ini adalah 13,3 cm. Nah, karena ini setelah 13 ada 3 garis ya, berarti 13,1, 13,2 dan 13,3. Paham ya? Dan lanjut ke yang ketiga. Kita lihat. Berapa hasilnya? Benar, 14,6 cm. Ya, jadi di sini ada 14,5 dan lanjut ke 14,6. Oke, bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham tentang pengukuran mistar? Pengukuran menggunakan mistar? Oke. Lanjut ke pengukuran panjang yang kedua, yaitu pengukuran panjang menggunakan jangka sorong. Apa itu jangka sorong? Pastinya ini masih asing bagi kita ya, karena jangka sorong ini kebanyakan digunakan di laboratorium atau di pabrik, jadi jarang untuk digunakan secara umum. Kenapa kok jangka sorong itu jarang digunakan? Karena jangka sorong ini memiliki keistimewaan untuk mengukur hal-hal yang tidak biasa, seperti diameter dalam dan luar dari cincin.
Nah, kemudian juga bisa digunakan untuk mengukur kedalaman botol, atau juga bisa untuk mengukur ketebalan plat tipis. Jadi sesuatu yang tidak bisa kita ukur dengan mistar bisa diukur dengan jangka sorong. Seperti ketebalan itu kan susah jika kita menggunakan mistar, maka digunakan jangka sorong untuk mengukur ketebalan. Kemudian juga diameter. Diameter itu susah jika kita menggunakan mistar biasa, ya, apalagi diameter dalam, ya, diameter dalam suatu cincin atau pipa, maka kita gunakan jangka sorong untuk mengukur diameter dalam dan luar dari cincin atau pipa. Nah, bagian-bagian dari jangka sorong itu ada yang ditunjukkan ini ya, ada rahang atas, rahang bawah, ada skala tetap atau utama, dan skala geser atau nonius. Jadi skala geser ini bisa digeser-geser ya, atau nonius. Lalu bagaimana sih cara kita mengukur menggunakan jangka sorong? Ya, coba kalian lihat simulasi ini dulu ya, untuk lebih jelasnya. Jangka sorong, coba kita coba mengukur diameter luar benda dengan jangka sorong. Jadi caranya yang pertama membuka rahang ya, rahang yang bisa digeser tadi, kemudian memasukkan benda yang akan diukur dan memutar pengunci. Ya, coba saya ulangi, memutar pengunci supaya bisa dibuka, kemudian menggeser rahang dan memasukkan benda yang akan diukur, kemudian mengunci. Ya, itu cara pertama ketika kita akan mengukur menggunakan jangka sorong. Kalau untuk mengukur kedalaman juga bisa. Nah, contohnya seperti ini. Oke, memutar pengunci seperti biasa, kemudian benda masuk, ya, benda masuk. Itu kan nanti ada garisnya, ya, ada itu kayak jarum ya. Itu nanti bisa terbaca berapa kedalaman dari gelas tersebut. Oke. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa ada dua, yaitu ada skala utama dan skala nonius. Nah, jangka sorong ini memiliki ketelitian hingga 0,1 mm atau 0,01 cm. Ya, itu tadi contohnya. Nah, biasanya kita menggeser-geser ini, ya. Ketika ini bergeser, maka akan ada nilai yang bisa dibaca di jangka sorong. Sebagai contoh, semakin besar kan nilainya. Oke. Lalu kira-kira bagaimana sih cara membaca skala pada jangka sorong? Jadi nggak seperti mistar ya, kita langsung bisa melihat. Ya, kalau pada jangka sorong kita harus melakukan 3 langkah untuk melihat nilainya atau menentukan nilainya. Oke, langkahnya seperti apa? Ya, coba kalian perhatikan. Ketika kita menggeser ini, maka ada 2 skala yang kita lihat ya. Yang bawah ini adalah skala yang besar, maksud saya. Yang besar ini adalah skala utama dan yang bawah ini adalah skala nonius. Nah, yang pertama kita lakukan adalah, nah, perhatikan ya, mula-mula perhatikan skala nonius yang berhimpit dengan skala 1 skala utama. Jadi ketika kita menggeser-geser, akan ada skala nonius yang berhimpit dengan skala utama. Ya, sebagai contoh di sini ada angka 4. Maka kita tulis 4. Namun tidak langsung kita tulis 4 ya.
harus kita kalikan dengan 0,01 cm ya. Jadi skalanya di sini, skala Nonius itu bernilai ketelitiannya hingga 0,1 mm atau 0,01 cm, maka skala Nonius harus kita kalikan dengan 0,01 cm. Maka kita mendapatkan nilai 0,04 cm. Kemudian setelah itu kita melihat skala utama ya. Sekarang kita melihat skala utama atau skala yang besar yang berada tepat di sebelah kiri ya, berada tepat di sebelah kiri atau tepat ya, berada di sebelah kiri atau tepat pada skala 0 Nonius. Jadi ketika kita melihat skala 0-nya Nonius ada di sini, kalian perhatikan ini adalah skala 0 Nonius, maka skala utama menunjukkan nilai 4,7 ya, karena 4,7 ini berada di sebelah kiri 0 skala Nonius. Oke, berarti ada dua nilai yang sudah kita temukan ya. Yang pertama adalah nilai dari skala Nonius yaitu 0,04 cm, dan juga skala utama yaitu 4,7 cm. Kemudian langkah yang terakhir atau langkah yang ketiga yaitu kita menjumlahkan hasil dari skala utama dengan skala Nonius, yaitu 4,7 cm dengan 0,04 cm, sehingga hasilnya yaitu 4,74 cm. Oke, mana kalian paham? Nah, coba kalian lihat ketika ini kita geser lagi. Nah, coba ketika di sini menghasilkan nilai berapa ya? Kalian lihat coba. Ternyata skala, coba Ibu geser lagi, Ustazah geser lagi. Nah, kira-kira di sini nilai skala utamanya berapa ya? Sudah? Ada yang tahu berapa nilai skala utama yang ditunjukkan? Ya, benar, yaitu 4,1 ya. Skala utamanya 4,1. Kemudian kita cari, kan kita sudah temu 4,1 ya, karena dia berada di sebelah kiri skala 0. Kemudian kita mencari yang berhimpit. Nah, yang berhimpit itu ada di 4 ternyata. 4 dari skala Nonius. Berarti hasilnya berapa? Ketika skala utamanya 4,1 dan skala Noniusnya 4, berarti, tapi jangan lupa ya, skala Nonius harus dikalikan 0,01 dulu. Berarti 4 kali 0,01. 0,04 ya. Berarti hasilnya adalah 4,1 ditambah 0,04. Hasilnya adalah 4,14. 4,14. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tepat. Nah, mau coba lagi? Nah, insya Allah Ibu akan kirimkan ya aplikasinya. Nanti kalian bisa coba-coba sendiri di rumah sebagai kuis juga ya. Jadi kalian bisa utek-utek nanti dan memasukkan nilai yang benar. Kira-kira jawaban kalian sudah benar apa belum? Seperti itu. Oke, itu tadi tentang jangka sorong ya. Ada 3 tahap untuk menentukan nilainya. Yang pertama menentukan skala utama yang berada ya. Coba sudah tampilkan dulu caranya ya, tadi diingat-ingat lagi. Yang pertama menentukan skala utama yang berada di sebelah kiri atau tepat pada 0 skala Nonius. Yang kedua menentukan skala Nonius yang berhimpit dengan skala utama. Jangan lupa dikalikan dengan 0,01 cm sehingga menjadi, contohnya 2 berarti 0,02 cm. Langkah yang terakhir yaitu menjumlahkan hasil skala utama dengan skala Nonius. Oke, bagaimana?
Sudah paham ya? Jadi kalau misalnya nanti masih bingung bisa tanya ke Ustazah. Oke, lanjut yang kedua, yaitu pengukuran panjang dengan mikrometer sekrup. Nah, ini juga jarang sih kita temui ya di kehidupan, mikrometer sekrup, karena mikrometer sekrup ini biasanya digunakan di lab atau di pabrik juga, karena dia fungsinya untuk apa? Yang pertama untuk mengukur ketebalan kertas atau plat ya, yang sangat tipis. Jadi kalau kita nggak mungkin mengukur ketebalan itu menggunakan mistar karena sangat kecil, maka menggunakan mikrometer sekrup. Yang kedua adalah diameter kawat. Diameter kawat itu kan sangat kecil ya, jadi kita bisa menggunakan mikrometer sekrup. Dan juga ketebalan dari benda yang berukuran kecil. Oke. Bagian-bagian dari mikrometer sekrup seperti kalian lihat, ada gigi putar, ada skala nonius, skala utama, ruang ukur tetap, ruang ukur bergerak, kunci penyetelan, dan rangka. Jadi ketika kita mengukur, bendanya itu diletakkan di antara ruang ukur tetap dan ruang ukur gerak. Ketika kita menggeser skala putar ya, memutar skala putar, maka ruang ukur gerak akan bergeser ya, mendekati benda sehingga bisa rapat ya, dan kita akan menentukan hasil pengukurannya. Mikrometer sekrup ini memiliki ketelitian hingga 0,01 mm. Jadi bisa mengukur benda yang sangat kecil hingga 0,01 mm. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Ya, sebelumnya Ustazah tampilkan dulu simulasinya ya. Simulasi dari mikrometer sekrup insya Allah akan Ustazah kirimkan juga. Bisa kalian juga nanti mencoba-coba ya, mencoba-coba sendiri. Sebentar. Nah, ini contoh dari mikrometer. Ketika kalian mau mengukur suatu benda menggunakan mikrometer, maka benda ini akan diletakkan di antara rahang tetap ya dan rahang jepit. Ya, coba kita ini. Nah, ketika benda sedang berada di antara rahang tetap dan rahang geser, kita memutar skala putar atau skala nonius ya, diputar sehingga bisa rapat ya, bisa tidak bergerak lagi. Putar terus. Oke, sudah. Ya. Lalu berapa hasil pengukuran dari mikrometer sekrup? Coba kita lihat caranya ya. Nah, seperti halnya pada jangka sorong ya, ada 3 tahap untuk menentukan hasil pengukuran menggunakan mikrometer sekrup. Yang pertama ya, benda itu sudah diletakkan, maka kita menentukan skala utama yang berada di sebelah kiri atau tepat pada 0 skala putar, atau tepat pada skala putar. Menentukan skala utama yang berada di sebelah kiri atau tepat pada skala putar. Jadi kan kita tadi memutar ya, memutar skala, maka skala utama yang berada di sebelah kiri atau tepat pada skala putar itu berapa? Kita tentukan dulu. Nah, berarti yang tadi nilainya berapa? Coba kalian lihat. Ini skala utama, skala putar, maka yang tepat di sebelah kirinya adalah 19,5. Oke ya, sudah. Kemudian langkah yang kedua yaitu menentukan skala nonius ya, menentukan skala nonius yang sejajar dengan garis skala utama. Menentukan skala nonius yang sejajar dengan garis skala utama. Jangan lupa harus dikali dengan 0,01 mm ya, misalkan 2 berarti 2 kali 0,01 0,02 mm.
Jadi bedanya dengan jangka sorong, kalau mikrometer sekrup satuannya adalah milimeter. Dan langkah yang terakhir yaitu menjumlahkan hasil skala utama dan skala Nonius. Oke, paham ya? Coba kita lihat hasil dari kita mengukur tadi. Oh, waktu habis. Ya, coba kita ulangi ya. Coba kita ulangi lagi. Nanti Ustazah akan kirim ini di kalian ya. Kalian juga bisa coba-coba sendiri. Oke. Kita mulai lagi. Nah, diputar-putar lagi sampai rapat. Ya, sampai dia rapat. Oke, sudah. Nah, yang pertama tadi nilainya berapa? Skala utamanya 19,5. Ya, 19,5. Kemudian kita lihat yang sejajar dengan sumbu utama. Skala putar yang sejajar dengan sumbu utama, skala utama yaitu 20. Berarti 20 dikalikan 0,01 yaitu 0, berapa? 0,2. Nah, berarti hasilnya yaitu di 19,5 ditambah 0,2 berapa? Benar, 19,7 mm. Kita coba ya. Yes, jawabannya benar, yaitu 19,7 mm. Kita juga bisa coba lagi ya. Kita klik untuk mulai lagi. Nah, ketika diklik ini juga kita putar-putar lagi. Oke, diputar-putar terus sampai rapat ya. Ini diputar sampai bendanya nggak bisa bergerak. Terus, oke. Nah, coba kalian lihat skala utama nilainya berapa? 18,5 mm. Kemudian dilihat skala yang lurus dengan skala utama. Jadi setelah 45 itu 46, 47, 48, 49. Berarti 49 dikalikan 0,01 yaitu 0,49. Berarti hasilnya yaitu 18,5 ditambah 0,49. Berapa? Hasilnya adalah 18,99. Coba kita klik spasi. Benar, jawabannya adalah 18,99. Oke, tadi materi tentang besaran dan pengukuran bagian satuan dan pengukuran panjang. Kita sudah belajar mengukur panjang menggunakan mistar, mikrometer sekrup, dan juga jangka sorong. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pengukuran yang lainnya, yaitu pengukuran massa dan pengukuran waktu. Ya, kita akan belajar tentang pengukuran massa dan pengukuran waktu. Oke, itu saja yang Ustazah dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Nah, itu tadi materi yang Ustazah sampaikan tentang satuan dan pengukuran. Namun pengukurannya belum selesai ya. Jadi tadi kita hanya belajar tentang pengukuran panjang. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya akan dilanjutkan dengan pengukuran massa, pengukuran waktu, dan juga notasi ilmiah. Jika kalian masih punya pertanyaan atau belum paham terhadap apa yang Ustazah jelaskan, jangan malu-malu untuk bertanya. Silahkan langsung WA Ustazah, atau jika nanti kita membuat forum di Google Classroom, kalian bisa bertanya di sana. Oke, anak-anak, tetap semangat belajar ya. Nah, kemudian jangan lupa juga, habis ini insya Allah Ustazah akan memberikan tugas terkait materi satuan dan pengukuran.
Jangan lupa untuk dikerjakan, karena itu untuk mengasah kemampuan kalian. Sebagai dasar, di materi-materi selanjutnya kalian harus menguasai dan bisa mengerjakan tugas dengan baik. Oke anak-anak, mohon maaf atas kesalahan yang Ustazah perbuat dan terima kasih atas perhatiannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a.